adik-adik. Wow, Kak Telma senang sekali hari ini Kak Telma menyapa semua adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar pagi hari ini? Pasti sehat-sehat selalu. Kak Telma yakin, percaya adik-adik semua sehat selalu. Nah, hari ini Kak Telma mau membagi kabar baik buat adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi ingat, sebelum itu kita harus mempersiapkan diri kita juga ya. Nah, adik-adik yang di rumah duduk yang manis. Jangan lupa Alkitabnya diambil ya, dipegang ya. Nah, setelah itu duduk yang manis dan rapi dan Alkitabnya dibuka. Namun sebelum kita mau bercerita tentang firman Tuhan, kita menyanyi dulu satu lagu ya. Kita menyanyi lagu pujian yang berkata, "Dengar Dia panggil nama saya." Adik-adik boleh berdiri dan mengikuti gerakannya. Oke, kita sudah menyanyi dan kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita mau membaca dan menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Yang di rumah Alkitabnya ada, boleh dibuka ya. Kita akan membaca dari Kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita semua berdoa. Adik-adik yang di rumah boleh lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami boleh ada di pagi hari ini tanpa kurang apapun. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat pagi hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami minta hikmat-Mu hadir di tempat ini. Biarlah firman yang boleh disampaikan ke pengasuh, meskipun lewat media online, kami percaya bahwa berkat-Mu tidak jatuh begitu saja. Ini Bapa, kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, di rumah boleh buka Alkitabnya. Pembacaan kita terambil dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan baca ya. Yang diberi judul perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, adik-adik, ketika kita yakin bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus, maka kita akan menyerahkan diri untuk dibaptis dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita yakin. Nah, setelah itu Tuhan Yesus bilang begini, "Dan ajarlah mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu." Apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus? Nah, hal-hal kecil saja adik-adik. Kita jangan hal-hal yang besar-besar dulu. Hal-hal yang kecil dalam rumah.
Tuhan Yesus bilang begini, jangan mencuri, berarti tidak boleh mencuri. Jangan menghakimi teman, berarti tidak boleh menghakimi teman. Jangan marah-marah, jangan maki-maki, ya. Biasa di rumah kita sering toh kalau mama suruh, tolong kak ambil ini dulu kak. Pasti kita sering toh, mama ini saya lagi main game ini, mama ini saya lagi ini tapi. Nah, hal-hal itu tidak boleh ya adik-adik. Kita harus menyampaikan kabar baik. Apa yang kita mendapat yang Tuhan Yesus perintahkan. Tuhan Yesus bilang kita mau menjadi anak Allah. Mau menjadi anak Allah berarti kita harus taat akan perintah Tuhan. Apa yang diajarkan Alkitab kita harus melakukannya. Nah setelah melakukannya yang kita sudah tahu nih, jadi kita melakukannya. Jangan biarkan kabar baik itu hanya di kita saja. Jangan hanya ada di dalam diri kita sendiri. Tapi kita harus apa? Sampaikan buat orang-orang di sekitar kita, buat teman, buat adik-adik, buat kerabatnya kita, orang tua, buat papa dan mama juga sampaikan. Mungkin suatu ketika ada lihat mama dan papa salah, kita sampaikan, tapi menegurnya dengan penuh kasih. Mama, Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus adalah juru selamatnya kita. Jadi kalau kita susah atau kita ada dalam masalah, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Percayanya dengan apa? Percaya jangan cuma di mulut saja. Jangan cuma mengaku, wow saya ini Kristen, saya anak GKI Maranatha. Tapi saya tidak percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu siapa. Ya, saya yakin, oh Tuhan Yesus, saya hanya tahu Tuhan Yesus di otak saya. Oh Tuhan Yesus itu lahir tanggal sekian. Biasanya kita memperingatinya pada Natal. Tapi kita tidak percaya dengan segenap hati. Adik-adik, hari ini Kak Katel mau mengajarkan buat adik-adik semua bahwa kita ditugaskan. Tuhan Yesus kasih amanat agung buat Kak Katel dan adik-adik semua. Kita selaku orang Kristen, kita harus menyampaikan kabar baik ini, menyampaikan Injil ini kepada siapa saja, ya. Sekali lagi, kepada siapa saja. Mau itu kepada anak kecil, orang besar, ya, teman-teman kita yang lagi dalam masalah, mungkin dia lagi susah hati, adik-adik menyampaikan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, ya. Tuhan Yesus begitu dahsyat. Jadi ketika kita menyampaikan kabar baik ini, orang akan mau percaya, orang akan percaya. Dan ketika dia percaya, dia akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus bilang ketika kita menyampaikan kabar baik ini, kita hidup sesuai firman Tuhan, Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Adik-adik mau hidup dengan penuh sukacita? Mau sampai di akhir zaman? Mau? Kakak percaya adik-adik semua mau. Kalau adik-adik mau berarti adik-adik harus apa? Adik-adik harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, adik-adik melakukannya. Namun hanya cuma melakukannya saja, tapi harus percaya dengan segenap hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, setelah itu apa? Jangan hanya biarkan berkat itu sempat di adik-adik saja, tapi adik-adik menyampaikan Injil ini, kabar-kabar baik ini pada siapapun. Adik-adik Katel percaya bahwa ketika adik-adik menyampaikan kabar baik ini, menyampaikan sukacita firman Tuhan ini, adik-adik akan diberkati sampai akhir zaman. Ketika adik-adik sudah tiba di akhir zaman, adik-adik akan menerima yang namanya hadiah gratis, yaitu surga. Katel percaya bahwa firman yang Katel sampaikan di saat pagi hari ini akan menjadi berkat buat adik-adik semua. Oke adik-adik, kita sudah menyanyi, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Katel percaya bahwa semua yang terjadi pagi hari ini adik-adik mendapat berkatnya. Adik-adik akan diberkati senantiasa dengan papa, mama, dan keluarganya. Kita mau ingatkan lagi kepada adik-adik bahwa ingat apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa ini adalah amanat agung. Adik-adik harus tetap menyampaikannya kepada siapapun kita. Dan ingat, kita masih ada dalam suasana masa pandemi. Adik-adik tetap dianjurkan tetap jaga kesehatan. Kemanapun adik-adik keluar harus tetap gunakan masker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Kita percaya bahwa kita semua akan sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan begitu menyertai kita dengan berkat-berkatnya. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang dengan cerita-cerita firman Tuhan yang begitu menarik yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh yang lain. Katel yakin bahwa itu tetap menjadi berkat buat kita semua. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.